Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Hadirin muhtaramin, para tokoh, ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Ustaz Budi Muhibbuddin, Ustaz Bu, ya. Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Dijen Migas, dan juga bagian Ubudiyah Ustaz Budi Muhibbuddin, dan juga para petinggi dari Dirjen Minyak Bumi dan Gas mungkin yang hadir pada kesempatan ini, para jemaah Masjid Al-Ikhlas, mohon izin menyapa siang hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, beresin rumah, bersihin gelas yang bekas, habis bersihin tidurnya nyenyak, ya. Saya doain jamaah Masjid Al-Ikhlas, ya. Lama-lama duitnya makin lama makin banyak. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah karena Allah sampai saat ini kembali masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali berkreasi, untuk sekali lagi bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kita dikumpulkan, dihadirkan di tempat yang biasa kita kunjungi, salah satunya di tempat kita tercinta, rumah Allah Masjid Al-Ikhlas Dirjen Migas. Semoga kehadiran kita dalam rangka sholat zuhur berjamaah, kita berharap sholat zuhur kita merupakan sholat zuhur yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berharap semoga setiap langkah kebaikan yang selalu kita goreskan, setiap langkah karya-karya kebaikan yang selalu kita tuliskan, yang selalu kita torehkan, merupakan menjadi sebuah kebaikan yang menjadi jariah untuk kebaikan pahala kita, kebaikan kehidupan kita, bukan hanya di kehidupan dunia, terlebih kehidupan terbaik kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia yang tidak pernah ke Cianjur tapi namanya begitu masyhur, manusia yang tidak pernah ke Bogor tapi namanya begitu tersohor, manusia yang paling ikhlas dalam amalnya, paling khusyuk dalam sholatnya, paling istiqomah ibadahnya, paling lama dalam sholatnya, paling kuat dalam berjuang dakwahnya, yang paling kita contoh dalam kehidupannya, yang paling dicintai oleh umatnya, berharap mendapatkan syafaat darinya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya manusia hidup di dunia itu butuh panduan, butuh acuan. Karena fitrah manusia itu sukanya meniru. Anak kecil kenapa bisa berjalan? Karena niru. Anak kecil kenapa bisa bicara? Karena niru. Kita kerja pun karena niru oleh orang-orang sebelumnya. Begitu pula manusia, ketika hidup di dunia pasti akan ada yang ditiru. Dan sebaik-baik profil, sebaik-baik manusia yang paling pantas kita tiru, ukhuwah kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah berpesan, anta wa man ahbabta, ya, anda, ya, wa maluka, anda, ya,
akan dikumpulkan alaman ahbabta, ya, bersama orang-orang yang kita cintai, ya. Kalau kita mencintai siapapun, tentu kita nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ketika di dunia kita mencintai, menyukainya. Kita berharap dengan kita mencintai Nabi, dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi, selalu berdoa agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi, menjadi sebuah tanda kita menjadi umat beliau yang dipantaskan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimana wa iyyakum ajmain. Salah satu yang Nabi ajarkan kepada kita adalah bagaimana kita mampu membersihkan hati kita. Karena dalam fenomena kehidupan ini banyak orang begitu perhatian terhadap kesehatan badan, tetapi kurang perhatian terhadap kesehatan hati. Betul nggak? Banyak orang begitu prioritaskan, peduli jangan sampai badan dan bajunya ini kotor. Tapi mohon maaf, banyak orang kurang peduli di saat hatinya yang sedang kotor. Banyak orang yang begitu memikirkan dan begitu pusing merasakan ketika badannya sakit, tetapi mohon maaf, jarang di antara kita yang gak pernah mikir atau kadang-kadang gak pernah merasa ketika hatinya yang sedang berpenyakit. Padahal hati yang kotor, hati yang berpenyakit ini merupakan indikasi rusaknya iman seseorang. Alhamdulillah ini. Salah satu penyakit hati yang harus kita hindari dan Nabi mewanti-wanti kepada kita untuk menjauhi adalah penyakit hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintahkan Nabi untuk berlindung dari penyakit hasad. Kenapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini penyakit yang cukup kronis. Kita akui, ini penyakit yang cukup kronis yang bisa menjangkit siapapun di antara kita. Tidak peduli apakah ia seorang pedagang, pelayan, karyawan, atasan, ataupun bawahan. Tidak peduli apakah ia seorang pejabat. Tidak peduli apakah ia seorang rakyat yang tidak berpangkat. Atau juga ini bisa terjadi di kalangan para ustaz. Kenapa? Karena penyakit hasad ini bisa menggerogoti, menjangkit siapapun di antara kita. Mohon maaf Bapak hadirin, kajian ini bukan untuk menilai orang lain, tetapi sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan introspeksi diri. Jangan sampai kita merasakan dan terjangkit penyakit yang berbahaya dan cukup kronis ini. Kenapa? Karena inilah yang menjadikan cikal bakal kehidupan di tengah masyarakat kita ini kurang damai, kurang tenang, kurang tentram. Kenapa? Karena ada penyakit hati yang tidak kita perhatikan. Salah satunya adalah hasad. Dan pada kesempatan siang ini saya mengajak kepada diri saya dan Bapak jamaah, Ibu juga yang hadir Masjid Al-Ikhlas di Jamigas, untuk sama-sama kita meraba diri, menata hati. Apakah kita jangan-jangan kena penyakit ini? Para ulama memberikan dua tanda, ya. Para ulama memberikan dua tanda kalau kita terjangkit penyakit hasad, ya. Ada dua tanda setidaknya yang para ulama sampaikan, ini kejauhannya, ya. Ada dua tanda dari para ulama yang sampaikan, ya, yang kita bisa menata diri, menata hati. Apakah kita tergolong orang yang kena penyakit hasad ini? Ya, indikasi yang pertama kita perhatikan. Para ulama mengatakan karahiyatu usul khair lil ghair. Ada perasaan tidak suka, Pak, ketika orang lain mendapatkan kebaikan. Mohon maaf, bila ada tetangga
yang baru memiliki kendaraan, bila ada teman kerja yang baru naik jabatan, bila ada saudara yang baru memiliki tambahan penghasilan, kita punya teman yang usahanya mengalami perkembangan, yang ternyata usahanya maju pesat, menambah, memberikan tambahan penghasilan, lalu tiba-tiba ada perasaan gak suka, mohon maaf, khawatir kita sedang terjangkit penyakit hasad. Ini indikasi pertama, Pak. Ada perasaan tidak suka ketika orang lain mendapatkan kebaikan. Indikasi yang kedua adalah tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Ada harapan agar orang yang dihasati itu hilang kesenangannya, hilang kenikmatannya. Berharap itu tetangga kendaraannya rusak, itu tetangga yang punya kendaraan baru itu ketabrak, kalau bisa hilang. Rekan kerja berharap dicopot dari jabatannya. Teman yang kalau berharap yang usaha pailit dari usahanya. Naudzubillah. Kalau ada perasaan harapan seperti itu dan itu terjadi kepada orang yang dihasadi dan kita melihatnya, ada rasa senang, dikhawatirkan, maka fit and confirm orang itu sedang terjangkit penyakit hasad. Nah, inilah bahayanya, Pak. Ya. Maka Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Imran ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ya. Jika kamu memperoleh kebaikan, mereka malah bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka malah senang, gembira, karena orang yang dihasati dapat bencana, musibah, hal yang gak enak. Nah, ini indikasi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran Al-Imran 120. Kalau bahasa gampangannya, ya yang sering kita dengar, SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Gampangannya, Pak, seberapa susah ketika kita melihat orang senang dan seberapa senang ketika melihat orang susah. Kalau itu terjadi pada hati kita, pada diri kita, maka fit and confirm ada indikasi kita sedang terjangkit penyakit yang berbahaya yang namanya hasad. Nauzubillahi min dzalik. Maka orang yang hasad ini, Pak, biasanya ada ciri khusus. Apa itu ciri khusus orang yang punya hasad? Ucapannya suka menghina, Pak, suka merendahkan, dan suka menjelekkan orang lain. Mohon maaf. Apalagi kalau orang yang dihasad itu mendapatkan pujian, luar biasa tuh, Masya Allah, Bapak Anu mendapatkan kenaikan jabatan, mendapatkan sebuah hadiah, sebuah prioritas, sebuah door prize, ya sebuah keunggulan, keutamaan. Dia bilang, Allah, dia mah kagak ada apa-apanya. Tetangga lagi berangkat umroh, bukannya didoain, Allah, sholat juga belum benar, mau umroh tuh khawatir. Bukannya mendoakan, malah menjatuhkan. Nah, itu ucapan orang-orang yang kadang-kadang hasad tuh. Makanya kita meraba diri kita, jangan menilai orang lain, mari kita mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai ini ada dalam diri kita. Karena sampai para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hampir setiap kita ini pernah melakukan hasad. Pernah. Ada nggak suka ketika ada kakak kita dapat hadiah dari orang tua, nggak suka. Ketika mungkin ada rekan kerja dapat hadiah dari atasan kita, enggak, ada perasaan nggak suka. Ini kadang-kadang seperti itu, Pak. Akui atau tidak, kita ini dalam hidup kita pernah melakukan itu. Namun ada yang Allah rahmati sehingga direndahkan. Kemudian ada orang yang dibiarkan melakukan kejahatan sehingga mencuatkan hasadnya, sehingga tampak dalam ucapan dan perbuatannya. Alhamdulillah. Nah, maka sebetulnya kita boleh tuh hasad kepada dua orang. Ada dalam syariat Islam yang kita bahkan kalau bisa kita diperintahkan untuk hasad.
hasad itu dilarang, tapi ini ada nih 2 orang khusus, cuma 2 orang Pak, yang kita boleh berhasad kepadanya. Sampai Nabi dalam hadis yang muttafaq alaih, beliau menyampaikan, la hasada illa ala snataini, jangan kalian hasad kecuali kepada 2 orang. Siapa? Rajulun atahu Allahu mal, kepada orang yang Allah kasih anugerah harta yang banyak, tapi dengan hartanya fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar, dengan hartanya ia infakkan sebagian hartanya, dapat duit ia buat orang lain bahagia, dapat harta ia buat orang lain pun tertawa, senang, hilang kesulitannya, dibayarin utangnya, diberikan hadiah kepadanya, diberikan kesenangan-kesenangannya. Kenapa? Bahkan banyak masjid yang terbantukan dengan uluran tangannya. Banyak kaum janda, duafa, yatim, anak-anak fakir miskin, orang-orang yang terdampak, orang-orang duafa yang tersenyum dengan kebaikannya. Kaya tapi suka berinfak. Kita boleh Pak pengen, wah Ustaz Budi kaya nih, Masya Allah, saya pengen kayak Ustaz Budi gitu. Si bapak Pak direksi itu kaya, alhamdulillah, orangnya dermawan, walaupun kaya nggak sombong, alhamdulillah, sama bawahannya luar biasa, Masya Allah, ya humble, ya kalau ada waktunya tanggal muda ini, Allah ditraktir itu bawahannya, Masya Allah. Boleh Pak, kita pengen orang kayak gitu. Yang pertama. Yang kedua, tadi kepada orang yang Allah berikan Al-Quran, tapi dengan Al-Quran ia baca, ia mengamalkannya, ya, kemudian ia mengajarkannya. Ya, kepada dua kategori orang ini. Ya, ini yang yang kita diperbolehkan untuk berhasad kepadanya. Nah, kita harus tahu Pak, ya, agar kita ini jangan sampai terjangkit penyakit ini, maka salah satu caranya kita harus tahu apa bahayanya, gitu. Apa bahaya kalau orang sedang terjadi penyakit hasad? Nah, maka bahaya yang pertama, orang yang punya penyakit hasad dengki adalah ini merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah. Dianggapnya Allah itu salah memberikan kenikmatan kepada dia. Kenapa dia? Kenapa enggak saya? Allah salah. Ini merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah, padahal semua sudah Allah tentukan. Sampai jatuhnya dahan dari ranting pohon pun Allah sudah takdirkan. Angin yang bertiup pun sudah Allah rencanakan. Bahkan hadirnya kita di masjid pun sudah Allah tentukan. Maka kita harus yakin, ya, terhadap semua ketentuan Allah. Allah sudah takdirkan demikian, ya. Ketika kita nggak suka, kenapa dia naik jabatan? Kenapa nggak saya? Kenapa yang dipilih oleh atasan dia? Kenapa nggak saya? Ini merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah. Dan ini mencederai rukun iman kita yang keberapa Pak? Yang keberapa ini? Rukun iman yang keberapa? Tidak percaya terhadap takdir Allah? Keenam, ya. Tidak percaya terhadap takdir Allah merupakan bentuk protes, ya, terhadap rukun iman yang kedua. Na'udzubillah, dosanya luar biasa, ya. Nah, yang kedua, orang yang hasad ini yang berbahaya Pak, dapat menghapus kebaikan sebagaimana kayu membakar api, ya, sebagai kayu terbakar, ya, terbakar oleh api. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadis Abu Daud, iyyakum wal hasada, jauhilah kalian dari penyakit hasad. Kalau bisa jangan tersentuh. Kenapa? Fa innal hasada yakul hasanat. Karena hasad itu dapat memakan, menggerogoti banyak-banyak kebaikan. Lihat, Nabi menggunakan diksi al-hasanat, jamak muannas salim. Nabi bisa aja menggunakan kalimat hasanah, satu kebaikan, tapi tidak. Nabi ternyata menggunakan diksi al-hasanat, kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan yang berpotensi hapus. Dikhawatirkan gara-gara dengki sama orang, sholat kita pahalanya menjadi hilang. Dikhawatirkan kalau kita nggak suka sama orang, hasad sama orang, pahala infak kita pun bisa terbang.
Dikhawatirkan kalau kita gara-gara dengki dan hasad sama orang, pahala umroh kita menjadi tidak berkesan. Kenapa? Karena kita hasad sama orang. Kama takurun nar hatab, sebagaimana ketika api membakar kayu bakar nggak tersisa, tinggal abu. Khawatir Pak, pahala yang kita hadir selama berpuluh-puluh tahun, 50 tahun kita berusia, 60 tahun kita sudah mendekati waktu senja, bahkan 70 tahun kita sudah mendekati waktu yang hampir ya sedang mendapat panggilan dari malaikat maut, tetapi kita masih ada rasa dengki sama tetangga kita, dengki sama saudara kita, dengki sama rekan kerja kita. Khawatir Pak, ibadah kita banyak yang berpotensi pahalanya lenyap, terbakar sebagaimana kayu yang terbakar oleh api. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang hasad ini merupakan mewarisi sifat iblis. Ya, kenapa Pak? Ya, iblis dan arahnya mau dia. Iblis kenapa? Karena hasad merupakan dosa pertama yang terjadi di atas langit Pak. Ini hasad. Ketika iblis Allah jadikan sebagai awalnya adalah makhluk yang rajin ibadah Pak. Saking rajin ibadahnya, itu iblis disetarakan dengan golongan malaikat. Ya, makanya ketika iblis begitu rajin ibadahnya, bahkan ada riwayat mengatakan dia disematkan sebagai khazin, pemegang, pembendaharaan, ya, bendahara, saking memiliki tempat yang begitu mulia. Ketika itu sebelum ada tercipta, iblis luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tetapi ketika Allah turunkan makhluk dan Allah ciptakan Nabi Adam, Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan kami perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Kenapa kalimatnya malaikat? Karena ketika itu iblis begitu rajin ibadahnya sampai-sampai sama setara dengan keimanan, ketakwaan dan ibadahnya malaikat. Makanya kalimatnya wa idh qulna lil malaikati, kepada malaikat bersujud. Tetapi apa yang terjadi? Illa iblis, semua sujud kecuali iblis. Dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 50, karena minal jinni, iblis termasuk bagian daripada jin, bukan malaikat. Tetapi karena keimanannya ketika itu sebelum tercipta Nabi Adam begitu luar biasa, ibadahnya luar biasa Pak, dekat sama Allah, begitu dekat sama Allah. Tetapi ketika ada Adam, dia hasad. Kenapa Adam yang dipilih? Kenapa Adam disuruh semuanya makhluk malaikat untuk patuh, bersujud, menghormati dia? Kenapa bukan saya? Dengki dia. Ya, fafasaqan amri rabbi, dia mendurhakai perintah Rabbnya. Maka ini adalah merupakan dosa paling tertua. Kalau ada pertanyaan dosa apa yang paling tua? Hasad yang terjadi di atas langit, dan juga dosa paling tua yang terjadi di bumi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa, dan kemudian keduanya yang memiliki keturunan Nabi Adam itu, kalau sama Siti Hawa itu setiap lahiran 20 melahirkan 2 anak kembar laki perempuan begitu. Lahir sekali lahir kembar laki perempuan. Bahkan diriwayatkan sampai 20 kali melahirkan begitu. Ya, banyaknya. Tapi karena nggak ada ya, ini kalau nggak dinikahin habis nih manusia. Akhirnya dinikahin silang. Ya, antara Qabil punya saudara kembar namanya Ikrimah, ya, dan Habil punya saudara kembar yang wajahnya perempuan itu tidak begitu menarik, ya. Sedangkan Qabil saudara kembarnya ini begitu cantik, tetapi Habil malah dinikahkan dengan Ikrimah, sedangkan Qabil dinikahkan dengan saudara Habil yang tidak begitu cantik. Dengki dia, nggak suka dia. Ya, akhirnya Nabi Adam udah gini aja kan, kalian silakan memberikan kurban terbaik. Qabil adalah seorang petani, Habil adalah seorang peternak. Maka masing-masing memberikan kurban terbaiknya. Habil memberikan domba terbesarnya, ditaruh di atas gunung.
Qabil memberikan hasil pertaniannya, tapi yang nggak bagus Pak. Allah, belum tentu kalau saya diterima, ya jelek-jelek aja. Ya ditaruh di atas gunung. Yang hilang, yang terbakar itu yang diterima kurbannya. Ternyata yang terbakar, yang hilang, yang diterima adalah kurbannya Habil. Maka dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah firmankan, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Ceritakanlah kepada mereka tentang kisahnya dua anak Nabi Adam yang qarraba qurbanan, ya, dengan benar, dengan jujur ketika mereka sama-sama berkurban, ya, fatuqubila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Ya qala, karena ditolak, ya, kurbannya Habil diterima oleh Allah, diangkat ke atas langit, bahkan disimpan. Dalam riwayat ada yang mengatakan disimpan dalam surga. Kurbannya Habil, kurban domba besar, dan diturunkan ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, digantikan Ismail dengan kurbannya Habil yang Allah simpan, dan dilupakanlah Ismail yang disembelihlah. Yang disembelih bukan Ismail, tapi sesembahannya Habil beberapa puluh kemudian. Nah, ini yang diterima adalah kurbannya Habil. Sehingga Qabil dengki. Apa kata Qabil? La aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Kenapa? Karena dengki, Pak. Maka dosa dengki berikutnya adalah bahaya, kita akan menularkan dosa berikutnya, Pak. Orang yang hasad kadang-kadang sukanya menghasut. Apalagi kalau yang satu rekan kerja, sukanya kadang-kadang, dia mah gak ada apa-apanya, gak pantas dia naik pangkat. Dia gak ada apa-apanya, gak pantas kalau dia usahanya itu maju. Saya kan tahu dari dulu kayak apa dia. Kadang-kadang mohon maaf seperti itu, ya, karena akan bisa menyebabkan sukanya minimal paling dia menghibah, akan menularkan dosa berikutnya, Pak. Yang lebih parah adalah menumpahkan darah, Pak. Sebagaimana Qabil membunuh Habil, awalnya kan hasad, dengki, nggak suka, begitu, ya. Nah ini dampak buruk dari dosa hasad adalah bisa menularkan dosa-dosa berikutnya. Kemudian yang kelima, bahaya hasad itu menghilangkan ketenangan, menghilangkan hati kita ini bisa jadi susah gitu. Orang yang dihasadi bisa tidur nyenyak. Ini orang yang hasad ini, ya Allah, bisa tidur mikirin ini gimana caranya nih ya biar hilang itu nikmatnya bagaimana dia itu. Kalau bisa tuh jabatannya dicopot. Kalau bisa dia nggak pantas dapat kemuliaan kayak gitu. Dia mikirin. Yang dihasadi lagi tidur nyenyak, dia bikin nggak bisa tidur. Ya, tetangganya beli rumah, masya Allah, masuk angin. Tetangganya beli mobil baru, ya Allah, setruk, tambah parah lagi, ya. Tetangganya punya istri baru, ya, COVID mati, dia bisa napas mati. Nah, karena nggak tenang hidupnya. Padahal harus kita pahami, Pak, ya, hasad tidak akan merubah keadaan. Anda hasad kepada tetangga Anda hasad kepada rekan kerja Anda, tidak akan merubah keadaan. Rekan kerja kita tetap naik jabatan, Anda yang naik tensi, Anda yang naik darah, nggak berubah. Pahami, Pak, hasadnya seseorang tidak akan merubah keadaan. Anda dengki sama orang, tetangga tetap beli mobil baru, tetap beli rumah baru, tetap punya kendaraan baru, tetap punya toko baru. Anda mendatangkan penyakit baru, masuk angin, stroke, nyesek badannya, pusing kepalanya. Kenapa? Ya salah sendiri. Ya, Anda dengki sama orang. Iya. Makanya hasad tidak akan merubah keadaan. Yakini, Pak. Karena sudah Allah takdirkan semuanya berjalan sebagaimana Allah sudah putarkan selama 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan ketika Allah tetapkan ternyata saudara kita yang dapat kebaikan, yang dapat penghormatan, kok bukan kita. Kenapa saudara kita yang mampu Allah mudahkan bisa umroh, bisa beli rumah baru, bisa punya kendaraan baru, kita kok biasa bisa? Ya, hasad kita yakin tidak akan merubah keadaan. Maka kita harus tahu kenapa sih, Pak, orang kok bisa hasad? Ya, agar kita ini harapannya tuh
bisa menjaga diri jangan sampai kita menjadi orang yang hasad. Apa penyebab orang yang hasad? Pertama, pernah dizolimi. Mungkin dia mantan bawahan atau pernah jadi atasan. Biasanya Pak kalau jadi atasan itu mohon maaf tidak sedikit yang ketika jadi atasan omongannya sama bawahannya semaunya aja. Kadang ucapannya nggak disaring, nggak diayak dulu, ceplos kehadiran di kantor, kehadiran di tempat kerja, kehadiran di rumah atau keluarga, kadang-kadang malah menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh orang-orang sekitarnya. Hati-hati, awas, ada killer datang, gitu. Kadang dulu ya kalau kita dulu sekolah, guru matematika, wah, ada killer gitu. Wah, pernah dizolim seorang guru begitu ngasih soal kepada muridnya, wah dasar kotak dangkal, gitu aja nggak bisa, pernah disakiti. Ya, atasannya kadang-kadang mohon maaf kalau nyuruh omongannya, ya hati-hati Pak, karena banyak terjadi kasus baik nauzubillah sampai pertumpahan dan berawal dari rasa sakit hati. Dulu emang dia tuh majikan saya, dulu emang dia tuh atasan saya, tapi kalau ngomong mohon maaf saya sering banget diinjek-injek, harga diri saya diinjek-injek. Emang saya dulu asisten rumah tangganya, saya dulu mungkin karyawannya, tapi nggak gitu-gitu juga. Akhirnya kalau pernah dizolimi, pernah disakiti, kadang-kadang timbul Pak, bukan karena dia yang jahat, karena kita kadang-kadang kurang hati-hati terhadap ucapan dan perbuatan kita. Ya, terus soal Isra Allah sampaikan intasukum khairan, ya, wa intasukum khairan fawa khairan. Ya, kalau kamu mendapatkan intasukum, ya apa? Dalam soal Isra itu ada ya Allah sampaikan, ya intasukum hasanun fali anfusikum. Kalau kita berbuat kebaikan, ya maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ya, wa intasukum sayatun, ya falah, ya. In ahsantum li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Ya, kalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Ya Allah, itu atas saya baik banget, orangnya humble, ya. Kalau ketemu beliau senang banget, kenapa beliau orang dermawan. Kembali kepada kita. Ya, wa in asatum palaha. Wa in tasukum Wa in asatum palaha. Wa in asatum palaha. Kalau kamu berbuat keburukan, maka akan kembali kepada kita. Ya. Ya, makanya ini menjadi perhatian kita. Ya, agar kita berhati-hati terhadap sikap kita. Nah, kadang berawal dari pernah dizolimi sehingga menyebabkan orang menjadi hasad kepada kita. Yang kedua, emang kurang langsung syukur dia. Ya, kalau ada orang kurang syukur, selalu mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Ya, ini menjadikan orang ini penyebab orang punya penyakit hasad. Ya, tetangga udah bisa beli mobil, saya kapan? Gitu. Dia mengukur kebahagiaan itu dengan ukuran orang lain. Kadang yang ada dalam diri kita, ada dalam keluarganya, dia tidak syukuri. Ya, orang yang kurang syukur ini merupakan indikasi orang yang gampang kena penyakit hasad. Punya tetangga beli jam tangan baru, udah mulai dah kebakaran. Iya, saya gelangnya gelang karet, gitu. Nah, kurang syukur. Ya, tetangga kendaraannya ganti, kendaraan model terbaru, saya masih jadul mobilnya, motornya masih jadul. Ya, karena dia mengukur kesenangannya, kebahagiaan dengan ukuran kesenangan orang lain. Ketika orang ini tidak bersyukur dan kurang syukurnya, maka indikasi dia akan kena penyakit hasad. Yang kedua, yang ketiga, adanya rasa ujub. Ya, ada ujub, ya saya pengen lebih baik. Ya, saya pengen lebih baik. Saya nggak mau tersaingi. Biasanya kalau orang nggak mau tersaingi, ini biasanya penyakit hasad akan timbul. Ya, dia saya lebih baik bukan dia. Nah, ini biasanya satu profesi. Ya, biasanya sama-sama imam masjid, sama-sama DKM, sama-sama karyawan, sama-sama pelayan, sama-sama office boy, ya, sama-sama atasan. Biasanya satu profesi. Karena jarang dokter itu hasadnya sama tukang ojek, jarang Pak. Rata-rata satu profesi.
Nah, kecuali memang ada indikasi yang lain gitu kan. Begitu lihat tukang ojek, bisa cakep banget, waduh, asalnya memang indikasi yang lain itu yang kurang syukur. Berarti yang nomor 2, ya. Nah, indikasi yang berikutnya itu penyebab hasad itu dia nggak mau tersaingi. Ini bisa terjadi pada satu profesi. Nah ini yang terakhir, yang kelima, memang hatinya kotor. Lihat jalan rusak, yang disalahin gubernur. Agak beres nih gubernur, apa dia kerjanya? Begitu. Nah, ini pintu rusak, udah nyalain DKM polisi kerjanya. Gitu. Jadi memang hatinya mau kotor. Ya apa aja tuh udah jadi masalah. Padahal kita sudah berbuat baik. Kadang orang yang hatinya mau kotor, kita berbuat baik aja udah masih dianggap salah, Pak. Gitu. Nah ini orang-orang yang hasad. Maka bagaimana kita mencegah dari penyakit hasad? Banyak berdoa pada Allah. Ya, bagaimana doanya? Ya, doanya yang Allah ajarkan di surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Rabb, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami ada rasa ghillan. Ghillan itu rasa dengki, enggak suka, ada rasa permusuhan. Ya, lilladzina amanu, kepada orang-orang sesama orang yang beriman. Jangan sampai ya Allah sama orang yang sama-sama beriman ada rasa dengki, ada rasa enggak suka, ada rasa permusuhan. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya, makanya ini doa yang Allah ajarkan kepada kita. Banyak berdoa. Ya, kalau bisa setiap kalau sholat kita doa ini. Yang kedua, coba kita belajar mengakui kelebihan orang lain. Belajar Pak, coba saya. Oh iya, memang Bapak itu suaranya lebih bagus daripada saya. Bapak itu memang punya prestasi yang lebih baik daripada saya. Akui aja dulu Pak. Belajar untuk mengakui memang dia lebih pintar, lebih smart daripada saya, lebih berpengalaman daripada saya, lebih punya peluang lebih besar daripada saya. Nah ini kita harus mengakui, belajar mengakui kelebihan orang. Dan harus yakin Pak bahwa itu semua sudah Allah takdirkan Pak. Ya, Allahumma la mani ma'afiyata wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u minkal jadya. Kalau toh orang memberikan manfaat kepada orang lain, kalau Allah takdirkan nggak terjadi, nggak bakal bisa Pak. Walaupun rezeki itu sudah berada di mulut kita, tiba-tiba jatuh rezekinya semua. Kalau emang bukan rezeki kita, tapi orang-orang yang mungkin banyak orang menghalangi untuk datang hadir rezeki kepada kita, tapi Allah sudah takdirkan akan tetap datang Pak. Ya, bagaimanapun caranya. Ya, kalau itu mau rezeki kita nggak mana gitu. Kita harus yakini ya. Yakini kenapa dia dapat kelebihan? Karena sudah Allah takdirkan rezeki dia, Allah berikan kelebihan. Nah, mengakui, belajar mengakui oleh orang lain. Yang ketiga, belajar mengucapkan selamat atas hadirnya kenikmatan kepada orang lain. Ketika dapat teman kerja kita tiba-tiba dia dipilih oleh atasan untuk diprioritaskan mendapatkan kenaikan jabatan, ucapan selamat ya, barakallahu fiik, doa keberkahan. Kenapa? Ya, kita belajar untuk mengucapkan selamat. Saudara kita ya punya keturunan selamat, walaupun kadang-kadang kita udah bertahun-tahun belum punya adik lagi. Ya, ucapkan, belajar mengucapkan selamat. Misalkan suatu kita punya tetangga kita punya kendaraan baru, selamat ya, barakallah, doakan keberkahan. Ya, dan yang ketiga, yang keempat, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ini Pak, ini kuncinya luar biasa. Bisa kita suka mendoakan orang lain, terutama doanya kebaikan, maka kebaikan yang kita doakan itu akan kembali kepada orang yang mendoakan Pak. Kenapa? Karena hadis riwayat Muslim, Nabi pernah berpesan, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghairi mustajabatun. Doanya seorang muslim ini kepada saudara itu mustajab. Walaupun akhirnya didoain enggak tahu. Kalau ternyata Bapak sedang didoakan, nggak tahu, saya nggak bilang kalau saya lagi doain beliau. Saya nggak tahu, dia nggak tahu kalau orang saya lagi sedang doain beliau. Bidzalil ini mustajab. Karena inda rasihi akan Allah utus malakun, seorang malaikat, ya, muakkalun yang Allah wakilkan kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malak muakkal walaka amin walaka bimisli. Maka akan berkata, qala malakul maqalubi
malaikat yang Allah wakilkan hadir di atas kepala kita yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya. Malaikat yang berkata, wala kabi miskin, Anda akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang Anda dapat, yang Anda doakan. Ya, dari pernah saya sampaikan, kalau Bapak ke Menara 165, Bapak di Condet, Cilandak itu, perapatan Cilandak itu ada Menara 165, Pak. Ya, Menara 165 itu punya Bapak Ginanjar. Ya, Bapak Ginanjar itu ya beliau kisahnya itu baru sempat beberapa lantai mandek Pak, berhenti Pak, nggak bisa nerusin, kehabisan uang, kehabisan dana. Ya Pak Ari Ganjaya, Pak Ari ya. Kemudian setelah bertahun beberapa hari, berbulan, akhirnya dinasihati oleh orang tuanya, udah coba setiap melihat orang doain, setiap lihat pedagang, lihat karyawan, lihat pekerja, lihat tukang, doain, es cendol, es dawet, tukang dorong, doain, ya Allah berkahi dia, sehatkan, lancarkan, larisin dagangannya, sehat semua. Setiap yang dilihat dijumpai didoain. Setiap yang ia temuin orang didoakan kebaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah takdirkan, Allah berikan rezeki, mampu melanjutkan ya Menara 165 sampai 25 lantai. Ya, dan menjadi di atasnya ada masjid, menjadi masjid tertinggi di Jakarta, itu di Cilandak itu. Ya, itu apa? Sebabnya berawal dari sebab mendoakan orang lain. Jadi kalau Bapak nanti ketemu ada orang yang ternyata Allah berikan kebaikan, kenikmatan, kesenangan, punya kendaraan, punya toko baru, punya rumah baru, doain aja Pak, keberkahan, beri keberkahan. Nah, ada satu doa Pak yang diajarkan ya oleh ulama, ini kita berilmi, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau mengajarkan doa ini luar biasa Pak. Ketika kita melihat ada orang dapatkan kesenangan, kebaikan, doa gini, Allahumma zidhu min fadlik, ya Allah tambahkanlah dari keutamaanmu. Wa atini afdalu minhu, tapi berikan aku yang lebih baik daripada dia. Ini luar biasa. Ya, ada tetangga kita bisa beli rumah baru, Allahumma zidhu min fadlik, ya Allah tambahilah keutamaan bagi dia. Tapi wa atini afdalu minhu, tapi berikan aku yang lebih baik lagi ya Allah dari itu. Ini luar biasa. Agar kita nih mendoakan orang lain, tapi kita dapat kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan yang diterima oleh orang lain. Begitu. Nah, ini luar biasa. Sering kita doain, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ya. Dan salah satu perlindungan kita dari orang yang hasad adalah banyak setiap sore dan ba'da subuh, nama ba'da asar, membaca Al-Ikhlas 3 kali dan Al-Mu'awwidzatain ini 3 kali Pak. Ya, karena dalam hadis riwayat At-Tirmidzi Nabi SAW menyampaikan hal demikian. Jadi sahabat Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb ya, dari bapaknya menyampaikan bahwa bacalah kul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa tusbihu 3 marrat. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali ketika sore dan pagi. Sore itu ba'da asar, kalau ba'da asar nggak sempat ba'da maghrib. Wa tusbihu, dan ketika pagi hari ketika ba'da subuh. 3 marrat 3 kali, takfika min kulli syai, akan melindungimu, mencukupimu dari segala sesuatu. Sampai para ulama mengatakan ini bisa jadi benteng paling kuat dari kejahatan orang lain yang hasad, dengki sama kita. Salah satunya adalah ain, tatapan mata. Semoga kita Allah lindungi dari penyakit hasad, dan Allah lindungi dari orang yang hasad kepada kita, agar kita terjaga, hidupnya tenang, hidupnya tentram, damai ya. Karena yang menjadikan konflik dalam keluarga, konflik dalam rumah tangga, konflik dalam kehidupan bermasyarakat dan bertetangga adalah kedengkian, adanya rasa tidak suka, ada rasa dengki di antara kita. Semoga Allah menghilangkan kedengkian di hati kita, menjaga kita, membersihkan kita, agar Allah menjaga kita selamat hati kita. Karena salah satu indikasi orang yang ahli surga adalah min qalbin salim,
hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kedengkian, selamat dari rasa hasad sama saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat akhir yang menyampaikan dan jemaah yang mendengarkan. Sama-sama kita memohon agar kita dijauhkan dari keburukan penyakit hasad. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyimak kajian siang ini terkait bahaya hasad dan sangat menginspirasi sekali dan menarik bagi kita semua untuk diamalkan dari bahaya hasad ini. Untuk itu, pada para jemaah yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Bisa sambil menunggu, kira-kira bahaya hasad dengan bahaya ghibah ini dosanya bagian mana saja kalau dibanding-bandingkan gitu? Karena dua-duanya juga bahaya sekali buat diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Hasad dan ghibah ini merupakan bagian daripada amal-amal keburukan ya. Ghibah ini memang berawal dari hasad juga. Ya, kebanyakan ghibah ini berawal dari hasad. Ghibah yang Allah sampaikan dalam Quran ya. Ini sebagaimana ayuhibbu an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kamu mau enggak sih mau makan daging bangkai saudaramu? Tentu kamu kan fakarihtumu, enggak suka. Jadi ketika kita menghibah orang, kita sedang memakan daging saudaranya, memakan keburukan kita untuk diberikan kepada saudara kita. Dampaknya lebih buruk mana antara ghibah dengan hasad? Pertama, sama-sama buruk. Ya, kalau dilihat paling buruk mana, bisa dikatakan paling buruk hasad. Kenapa? Ya, karena hasad ini bisa membakar, Pak. Membakar pahala. Ya, ini iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kul hasad, bisa membakar pahala, membakar kebaikan. Mungkin kita sudah bertahun-tahun ibadah, bahkan umroh ke Mekah, tapi bisa berpotensi hilang gara-gara kita dengki orang. Ditambah ghibah, tambah pahala, bahaya lagi gitu kan. Nah, makanya juga sebetulnya sama-sama berbahaya ya. Cuma kalau ketika ghibah ini sebetulnya kita sedang memberikan pahala kepada orang lain. Sampai ada ulama begini Pak, ketika dia ghibah ya, ada salah satu ulama la'ala swab Hasan al-Basri kalau salah, dia ghibahin sama seseorang, tapi beliau malah ke rumah pulang ngasih hadiah. Tolong sampaikan hadiah ini berikan kepada orang yang menghibahi saya. Bingung, Anda syekh diribahin oleh orang, kenapa malah ngasih hadiah? Kenapa? Karena ketika dia menghibah saya, sejatinya dia sedang memberikan pahala yang buat saya. Sama-sama kehilangan pahala Pak, tapi potensi yang banyak hilang pahalanya adalah hasad. Hasad itu kalimatnya adalah hasanah, banyak pahala. Ya, kalau ghibah hilang pahalanya, diberikan kepada orang mungkin beberapa pahala, tapi semakin banyak ghibah ya semakin hilang pahala kita. Begitu. Sama-sama berpotensi hilang pahalanya, tapi keburukannya lebih buruk hasad. Kenapa? Dosa tertua, bisa menyebabkan dosa yang lain, bisa membunuh, bisa menghibah, bisa menghasut. Ya, hasad menghasut, ya, memfitnah orang lain. Ini berawal dari hasad. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, mungkin cukup. Mohon maaf atas semua kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan setidaknya bisa memberikan manfaat bagi Al-Fakir yang menyampaikan, dan berharap ini bisa bermanfaat bagi kita yang hadir untuk mendengarkan dan menyimak kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keburukan penyakit hasad hingga akhir wafat kita. Allah selamatkan, berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang terbaik, bersih hati kita dan qalbin salim, dalam kondisi yang selamat. Ya, semoga Allah jaga kita, Allah selamatkan kita. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian kita telah berakhir juga, dan untuk file materi jemaah bisa lihat di grup jemaah Masjid Al-Ikhlas di Canigas. Dan untuk kajian Senin besok kita bertemu dengan Ustaz Muhammad Latif dalam syukur PS Kubur dan Sunnah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.